Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wal haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita haturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa melimpahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, yaitu majelis tentang bahasa Arab. Para jamaah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita mempelajari bahasa Arab, maka sejatinya ini bukanlah kemudian kita mempelajari tentang budaya Arab. Tidak demikian. Karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa pilihannya Allah Subhanahu wa taala, bahasanya agama kita, itu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa yang menjadi bahasa kitab sucinya. Allah memilih bahasa Arab yang menjadi bahasa nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah memilih bahasa Arab juga untuk menjadi bahasa yang menjadi penghubung antara kita dengannya, yang mana tatkala kita beribadah dalam ibadah yang paling agung seperti sholat, maka tidak sah kalau kita mengerjakan selain dengan menggunakan bahasa Arab. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan belajar bahasa Arab ini maka sejatinya kita telah mempelajari bagian daripada agama kita. Maka untuk itu marilah kita menata niat kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaannya kepada kita. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqi Nabiha karya Dr. Fi Abdul Rahim, ya, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah kita sudah sampai di kitab jilid yang kedua, ya, jilid yang kedua, dan sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-10 dari pelajaran yang ke-20, ya. Jadi kitab jilid kedua, pelajaran 20, latihan ke-10. Nah, ya, di bukunya bisa dibuka di halaman 142, ya. Jilid 2 halaman 142. Baiklah, kalau sudah dibuka, ya, sekarang coba kita baca apa yang disampaikan mu'alif di latihan yang ke-10 ini. Mu'alif menyatakan kepada kita, ta'amal alam silatal atiyah, ya, renungkan ya contoh-contoh berikut ini. Nah, jadi di sini mu'alif akan memberikan beberapa contoh kalimat, ya, yang mana nanti kita bisa mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh mu'alif tersebut. Tapi kita baca contoh yang disampaikan mu'alif. Yang pertama, bahwasanya mu'alif menyampaikan hadzal qalamu dzul launaini mufidun jiddan. Ya. Ini adalah pulpen yang memiliki dua warna, atau pulpen yang memiliki dua warna ini, ya, mufidun jiddan, ya. Jadi sangat bermanfaat sekali, ya. Jadi hadzal qalamu dzul launaini, ya. Jadi pena yang memiliki dua warna ini, ya, mufidun jiddan, ya. Jadi khobar yang jadi mufidun jiddan, jadi sangat bermanfaat sekali. Tapi kita baca dulu contoh-contohnya dan nanti baru kita jelaskan, ya. Tapi yang kedua, contohnya ayya komisin ghasalti ya ummi, ya, ghasaltu al-qamiso dzal jaibaini, ya. Gamis yang manakah yang Anda cuci wahai ibuku? Maka ibunya menjawab, saya telah mencuci gamis yang memiliki dua saku, ya. Nah, yang ketiga contohnya adalah al-mudiru fi tilkal ghurfati dzatin nafidataini, ya, al-maftuhataini, ya. Jadi al-mudir, kepala sekolah, ya, di ruangan itu, fitil kalurfa, di ruangan itu
Pak Kepala Sekolah di ruangan yang memiliki 2 jendela yang terbuka itu. Ya, jadi al-mudiru, nah ini adalah mubtada'nya ya. Kemudian khobarnya di sini semua ya, fitil kalur fati dzatin nafidataini al-maftuhataini ya. Jadi Pak Guru ya ada di ruangan yang memiliki ya 2 jendela yang terbuka itu. Nah, baik. Lalu yang keempat, liman hadhihi sayyaratu dzatul baini. Ya. Milik siapakah mobil yang memiliki 2 pintu ini? Nah, jadi seperti itu ya, mobil yang memiliki 2 pintu ini. Lalu yang kelima, dzalikal masjidu dzul manarataini jamilun jiddan. Ya. Jadi itu atau ya ini khobarnya di sini ya, berarti di sini apa namanya, masjid yang memiliki 2 menara itu ya indah sekali ya, bagus sekali, jamilun jiddan. Nah, ana la uhibbu dzakar rajula fa innahu dzu wajhaini. Ya, saya tidak suka kepada orang itu karena dia memiliki 2 wajah. Baik. Nah, dari contoh-contoh ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Maka dari semua contoh ini mengandung kata zu ya. Di sini ada zu, di sini ada za, di sini ada zati, di sini ada zatu, ya. Ada zu dan kemudian ada di sini juga zu. Nah, apa itu zu? Ya, zu ini sebenarnya sudah kita pelajari dulu ya di pelajaran yang ke-7 insya Allah ya. Ya, terkait dengan penggunaan zu. Zu ini adalah salah satu dari Asmaul Khamsah ya, Asmaul Khamsah yang mana Asmaul Khamsah ini ya dia itu kalau marfu ya diikuti dengan waw. Kalau mansub diikuti dengan alif ya. Kalau majrur ya diikuti dengan ya. Ya di sini ada contohnya ya. Nah, baik, nah itu Asmaul Khamsah ya seperti di antaranya ya ab, fam ya, kemudian ada du ya, ya. Jadi disitulah apa namanya Asmaul Khamsah tersebut. Nah, baik. Nah, terus terus apa dalam penggunaan bahasa Arab yang bisa kita manfaatkan dari penggunaan kata zu ini? Ya, jadi kata zu ini kan dia memiliki makna yang memiliki ya. Maka berarti misalkan seperti ini, pena yang memiliki 2 warna. Nah, ini menunjukkan bahwasanya zu di sini dia posisinya ya ketika dia marfu ya afan. Jadi di sini dia bisa bermakna sebagai seperti ini, apa namanya, naat dari kolam ya. Jadi kolam yang memiliki 2 warna. Nah, kalau seperti ini maka ketika dia naat seperti ini maka sebelum dan setelahnya ini harus sama-sama dalam hal nakiroh dan ma'rifatnya. Di sini al-kolam, di sini al-laun ya seperti itu. Nah, kalau di sini al-komis kemudian al-jaibain. Nah, jadi seperti itu ya. Ya di sini al-ghurfah an-nafidah. Nah, di sini semuanya kebetulan contohnya adalah ma'rifat semua. Nah, kalau di sini fa innahu ya taib dzu wajhain. Nah, taib nah lanjut kemudian apa namanya? Setelah itu ya kalau zu ini dalam susunannya dia sebagai mudhof ya, sebagai mudhof dan kata setelahnya atau isim setelahnya itu menjadi mudhof ilaih. Nah, karena di mudhof ilaih maka tentu posisinya adalah majrur ya, majrur sehingga ketika sesuai dengan pembahasan di bab ini yaitu dengan penggunaan isim tasniyah atau kata benda yang menunjukkan makna 2 ya, maka sebagaimana di latihan sebelumnya kalau kemudian dalam posisi majrur maka ditandai apa? Ditandai dengan adanya ya di belakangnya ya. Jadi
laun itu kan warna ya, ketika dia dua launan ya, ketika majrur menjadi launaini ya, sama seperti ini juga. Jaib ya satu ya, jaibani itu dua kendal musim marfu, ketika dia majrur menjadi mudhof ilaih maka jaibaini ya. Nah, seperti itulah ya. Jadi ini diantara makna atau penggunaan dari kata zu tersebut atau za. Nah, terus berikutnya tadi sudah kita jelaskan ya, kalau dia marfu diiringi wawu, kalau mansub diiringi dengan alif ya. Contohnya seperti ini, wasal tu al qamiso ya. Ini dia mansub ya. Jadi, maka dia naat dari sini maka sama-sama mansubnya ya, sama-sama mansubnya. Nah, terus berikutnya ini ada zuhu, ada zatu ya. Ada ini zatu, ada zati. Nah, zati. Nah, kenapa zati di sini ya? Karena dia naat kepada hurfa ya. Hurfa di sini adalah dia majrur, ada fi di sini ya. Maka fi tilkal hurfati zati anna fi ini ya. Jadi dia majrur ya, karena seperti naat dengan hurfa, yang hurfa ini majrur dengan fi ya. Ketika kemudian di sini zatu, dia adalah marfu. Kenapa? Karena sayyarah sebelumnya adalah marfu ya. Lalu bedanya apa antara zu dan zatu? Ya, bedanya kalau zu ini adalah untuk laki-laki tunggal ya, laki-laki tunggal. Nah, di sini kolam satu laki-laki. Nah, kalau di sini kemudian zatu, nah ini zatu ini untuk perempuan tunggal ya, untuk perempuan tunggal ya. Sayyarah dan as-sayyarah ini tunggal satu. Jadi maka disebut dengan zatu. Nah, kalau laki-laki jamak, misalkan akwam, nah, seperti itu, maka di sini menjadi zawu ya. Kalau perempuan, misalkan as-sayyarat gitu, maka di sini menjadi zawatu. Nah, baiklah, itulah beberapa hal yang terkait dengan apa namanya zu dan zatu ini. Intinya terkait dengan pembahasan kali ini bahwasanya setelah kata zu itu adalah majrur atau mudhof ilaih ya, yang mudhof ilaih yang mana dia adalah majrur. Sehingga ketika kata benda tasniyah atau yang menunjukkan mana dua ini, ya maka itu ditandai dengan adanya ya nun di belakangnya ya. Dia launaini, jaibaini ya, nafidataini ya, babaini ya, manarataini ya, dan kemudian di sini wajahaini. Nah, baik, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau sudah, sekarang kita sambung pada berikutnya. Nah, ini terakhir berarti menutup dari latihan atau pelajaran yang ke-20 ini. Mu'alif menyampaikan kata-kata yang baru yang bisa kita ambil faedahnya ya. Ada kata-kata yang baru. Ya, yang pertama rojulun du wajahaini. Ya, lelaki yang memiliki dua wajah. Maksudnya apakah wajahnya dua? Tidak ya. Maksudnya adalah alladzi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdiha. Jadi orang yang datang pada dua kelompok tapi dia datangnya ini sesuai dengan apa yang disukai dari masing-masing kelompok tersebut. Ya, alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin akhar ya. Jadi biwajhihi ya. Jadi kalau kemudian dia datang misalkan ke kelompok A, ya maka dia seakan-akan seperti kelompok A. Kemudian pindah ke kelompok B, dia seakan-akan seperti kelompok B. Intinya ya ini apa ya, bisa dikatakan sebagai orang yang penjilat lah gitu ya. Seperti itu, cari senang sana, senang sini. Nah, seperti itu, wallahu alam. Baik, nah kita lanjutkan. Sekarang kata berikutnya adalah mustun ya. Mustun, ya ini sisir ya. Sisir rambut ya. Nah, lalu kemudian jamaknya adalah amsat ya, banyak sisir. Lalu ada mikhoddah itu pantau kepala ya, jamaknya mahod ya, mahod. Ada zirun ya, zirun ini kancing baju ya, jamaknya azror ya, azror. Lalu kemudian ada mir'atun ya, mir'atun ini cermin ya, cermin jamaknya maroya ya, banyak cermin. Lalu ada kata lisun ya, lisun jamaknya lusus, yaitu pencuri. Nah, lalu ada kata junaih, junaih itu mata uang Mesir ya, kalau kita rupiah ya, kalau Amerika dolar, Saudi rial, ya di Mesir junaih ya, junaihun ya, jamaknya junaihat ya. Ya. Lalu mufidun ya, berfaedah ya, bermanfaat ya, berfaedah. Lalu kemudian asirah ya, mana sirah nabawiyah ya.
Kemudian at-tafsir, yaitu mana tafsir Al-Quran. Ya. Nah, lalu kata-kata zabaha. Zabaha maknanya adalah menyembelih, ya, menyembelih. Yadba zabaha madi, yadbahu mudhari'nya. Zabaha yadbahu. Ya. Yadzaba telah menyembelih, yadbahu sedang menyembelih. Kemudian syaraha yasrahu. Ya, syaraha ini madinya, yasrahu mudhari'nya. Syaraha ya ini masyarah, ya menjelaskan, memberikan penjelasan. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah berarti ini selesai ya kita dari latihan yang ke-20. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari dari sampai latihan yang ke-20 ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya meridhoi dengan apa yang kita pelajari, yang memberikan keberkahan dan menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Baiklah para pemirsa, kita coba sekali dulu ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.